Halo, Jimmer Scanner di sini dan selamat datang di dunia virtual. Seperti biasa ya, yang pertama aku ingin ucapkan mohon maaf yang dikarenakan nggak bisa mengupload video seperti janji-janjiku di bulan lalu atau di bulan Juni ya lebih tepatnya, Juni 2022. Dikarenakan mungkin kalian udah sering mendengar alasan-alasanku kenapa nggak buat video ya, tapi emang ini bener-bener aku alasan karena aku pindah studio dari yang asalnya rumahku sekarang ke rumah temen, dimana rumah temen ini dibuat untuk studio untuk gaming lebih tepatnya, tapi untuk ruangan gamingnya masih dalam tahap pembuatan yang mungkin masih sekitar 40%. Nah, di ruanganku ini baru juga 60% karena masih panas, belum ada AC-nya, tapi ya mungkin akan dikejar ya untuk 1 bulan ini. Nah, hari ini tanggal 1 Juli 2022 aku ingin mengucapkan selamat tinggal bulan Juni dan selamat datang bulan Juli 2022. Ini merupakan sebuah awal baru di mana kalian itu memasuki bulan baru ya. Ya karena bulan baru ya awal baru lah, seperti itu. Nah, itu juga berlaku di channel ini. Jadi Jimmer Scanner akan upload setiap hari, mungkin insya Allah ya, semoga Tuhan merestui ya, aku upload setiap hari. Dan tanggal 1 Juli ini merupakan tanggal dimana wifi kantornya baru diaktifkan. Nggak banyak yang akan aku ungkapkan di sini karena ya emang ini sebagai video awal ya, untuk permintaan maaf serta memberitahu bahwa aku akan serius di YouTube. Namun tetap aku setiap harinya masih kerja di suatu perusahaan, dan di sana aku profesional, di sini juga profesional. Jadi nggak saling saling bertumbukan lah. Kita sama-sama berkembang di bidangnya masing-masing. Kalau di bidang YouTube ini aku lebih ke memberitahukan atau sharing tentang pengalaman-pengalamanku di setiap harinya, atau mungkin pengetahuan-pengetahuanku ataupun teori-teori liarku yang aku terima sepanjang hidupku. Dan ini YouTube Jimmer Scanner. Sebenarnya kita kilas balik Jimmer Scanner ya. Dulu waktu pertama kali Jimmer Scanner itu random banget, lebih tepatnya itu bener-bener random. Itu ya video upload mungkin musik, besoknya mungkin review, besoknya lagi mungkin mini, besoknya lagi mungkin bahas soal aplikasiku yang aku buat ya setiap harinya di waktu kuliah dulu. Nah, hari ini mungkin akan lebih fokus ke sharing tentang pengalaman-pengalamanku ya, nanti walaupun sedikit random juga sih, tapi ini pengalamanku dan pengetahuanku selama aku hidup yang akan aku sharing ke kalian semua. Mungkin bisa bermanfaat untuk kalian, mungkin ya untuk pembelajaran, entah itu enggak untuk diulangi atau enggak untuk ditiru, atau mungkin untuk dihindari kayak gitu. Oke, di bulan Juli ini yang pertama soal pengeluaran ya. Soal pengeluaran, kemarin sempat waktu Januari sampai Maret itu berhasil aku menciptakan sebuah habit di mana aku pengeluaran dan pemasukan itu bisa tercatat di buku kas pribadi saya. Cuma ketika masuk ke April mulai ada goyah, mungkin mencatatnya menjadi 3 hari sekali atau mungkin 1 minggu sekali, mulai goyah lah intinya. April, Mei. Nah, ketika Mei inilah saat puasa selesai dan waktu hari raya bubar jalan. Pembelajaran di sini yang aku ingin sampaikan bahwa kalau kalian ingin mencatat sebuah pengeluaran dan pemasukan, catat sedetail mungkin di hari itu juga. Jangan
Jangan ada yang namanya rasa malas ketika ingin mencatat pemasukan dan pengeluaran di sebuah aplikasi tadi ya. Yang aku sebutkan tadi itu spreadsheet. Jadi jangan malas. Kalian itu harus konsisten untuk setiap harinya mencatat. Jadi kalau hari ini kok nggak mencatat, besok kok baru mencatat, nah ini harus dihindari. Ketika hari ini selesai, maka pencatatan untuk pengeluaran dan pemasukan ya juga hari ini juga selesai. Jangan keesokan harinya baru dimasukkan. Nah, untuk keesokan harinya kalian bisa mereview apa yang kalian keluarkan waktu hari kemarin. Alhasil, kalian nanti kalau udah sering menggunakan teknik ini, kalian menciptakan sebuah habit, kemungkinan pengeluaran dan pemasukan bisa lebih mudah untuk dikontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran yang aku terima di bulan Juni ya, lebih tepatnya, yaitu tentang penipuan. Ya, penipuan. Akhirnya aku terkena yang namanya trap atau penipuan, di mana penipuan ini itu menggunakan oknum atau lebih tepatnya menggunakan manusia nyata sebagai penggaitnya. Saat itu aku iseng untuk mencari jodoh lah. Ya emang aku tujuannya emang untuk mencari jodoh, cuma benar-benar untuk mencari istri waktu itu. Nah, ketemulah dengan orang yang juga sama-sama pengen cari jodoh. Kita kenalan, aku kenalin ke keluargaku, aku dikenalin ke keluarga mereka. Ya kita baik-baik saja. Dan itu waktu mulai lebaran. Jadi disinilah mulai timbul rasa cinta ya, lebih tepatnya. Dan terlenanya itu ketika Juni kemarin di pertengahan aku samperin ke rumahnya. Ternyata rumah itu kontrak dan aku cari identitasnya itu nggak ada satupun yang tahu di daerah itu. Dan akhirnya aku tertipu hanya karena wanita. Mungkin ini salah satu Tuhan mengajarkan aku tentang masih ada loh kamu ini celah untuk ditipu. Nah, mungkin seperti itu. Setelah itu pembelajaran berikutnya itu ketika buat studio ini ya. Kala itu ceritanya aku dengan temen. Nah, temanku ini itu menawarin, wah kalau kita buat sebuah komunitas atau sebuah rumah untuk kita buat base camp dan digunakan untuk ya main game atau ngobrol bareng. Nah, di saat itu aku juga ada di situ. Aku pun memberikan inisiatif bahwa yuk kita bareng-bareng buat base camp untuk ya sekedar untuk sharing, ngobrol dan main game, karena emang bener-bener base camp ini digunakan untuk kegiatan gaming ya di luar kerjaan. Sedangkan aku sendiri itu lebih fokusnya untuk membuat sebuah studio yang dimana aku bisa membuat video di luar rumah. Di rumah itu pasti rasanya pengen tidur, main HP dan tidur lagi. Makanya aku pengen lepas dari rumah dan buat studio ini. Dan apa efeknya? Efeknya pengeluaranku yang tadinya udah saya stop di penipuan tadi, ya di penipuan tadi, keluar lagi untuk membangun studio ini. Well, kalau yang kemarin itu hilang karena sebuah celah di mana aku bisa dimanipulasi, hari ini adalah ke sesuatu hal yang bermanfaat. Ya walaupun gak bermanfaat juga sih, karena teman-temanku kebanyakan untuk main game sih, jadi nggak begitu bermanfaat juga. Tapi bermanfaat buatku di mana aku bisa lebih produktif untuk membuat video ini di sini ya. Kalau di rumah pasti lebih banyak tidur, istirahat dan lain-lain itu. Dan well, untuk video pembuka di bulan Juli ini cukup sekian. Semoga ada manfaat di tengah-tengah aku ngoceh, semoga ada manfaatnya. Dan gimana ya,
Ya tunggu aja video-videoku selanjutnya akan semakin random, terutamanya semakin random, dan semoga kalian selalu bahagia dan salam sukses.